di Beetle Channel. Semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Jenius luar biasa bab 1661-1665. Feng Yu mengatur agar He Zhaoji membuat banyak kontrak berjangka minyak mentah, tetapi di depan umum, ini masih belum cukup dibandingkan dengan dana yang dia kumpulkan. Dan masih banyak orang yang menatap Feng Yu. Pengalihan saham pada perusahaan besar manapun pasti menarik perhatian banyak orang. Tanpa pengalihan saham oleh salah satu pemegang saham perusahaan besar, uang tunai disimpan di bank. Pastinya mereka mencari arah investasi lain agar uang bisa menghasilkan uang daripada hanya melihat uang terdepresiasi di bank. Feng Yu ingin membuat minyak mentah berjangka dan ingin mendapat lebih banyak keuntungan, tetapi dia tidak ingin diketahui. Dengan cara ini, ketika dia memulai dengan pasar saham di dalam negeri, dia akan membiarkan pihak lain memperkirakan kesalahannya dan akan terjadi secara tiba-tiba. Sekarang, Feng Yu akan menemukan arah investasi nominal untuk uang tersebut. Ada kesalahpahaman bahwa Feng Yu tidak berinvestasi di begitu banyak minyak mentah berjangka, jadi dia tidak bisa menilai keuntungan Feng Yu. Banyak industri Feng Yu yang sudah terkemuka di dunia, jadi hanya ada sedikit pilihan untuk berinvestasi, atau investasi sebesar itu. Masukkan bidang baru atau perluas ukuran bidang yang ada. Faktanya, Feng Yu benar-benar memiliki rencana investasi, yaitu pengiriman investasi. Tak hanya transportasi, tapi juga galangan kapal yang saling menguatkan dampaknya terhadap bisnis retail dan bisnis lainnya. Tentu saja Feng Yu sangat senang jika bisa membuat industri Feng Yu lainnya maju lebih jauh. Seperti mobil, obat-obatan, elektronik, dan lain sebagainya. Feng Yu tidak mencari tujuan untuk bekerja keras demi hubungan masyarakat, melainkan mengadopsi strategi menyebarkan jaringan secara luas dan fokus pada penanganan masalah. Apa? Presiden Win and Rain Holdings Group mengumumkan bahwa mereka bermaksud memasuki sektor pelayaran dan menyambut perusahaan pelayaran besar dan galangan kapal untuk menghubungi Win and Rain Holdings Group. Kabar ini membuat banyak orang merasa sangat aneh. Bagaimana kelihatannya ini adalah sebuah iklan. Dan meskipun itu sebuah iklan, saya belum pernah melihat iklan seperti itu. Yang lain optimis tentang industri apa, berniat berinvestasi, menyaring beberapa, dan kemudian mengambil inisiatif untuk menghubungi, setelah mengukur berbagai kondisi, memutuskan perusahaan mana yang akan diakuisisi. Namun, Feng Feng Holdings justru melakukan sebaliknya. Bukan saja tidak berinisiatif menyerang, melainkan menunggu bisnis. Tapi yang lain tidak bisa berkata apa-apa. Windsor Holdings sekarang kaya akan uang. Ia menjual begitu banyak saham anak perusahaan dan menghasilkan banyak uang, belum lagi perusahaan pelayaran dan galangan kapal, meskipun lebih dari itu. Keduanya mampu membelinya. Hanya sehari setelah berita ini, berita lain muncul. CEO Grup Induk Angin dan Hujan, Ralph, mengumumkan bahwa mereka sedang mencari perusahaan berkualitas tinggi di bidang otomotif, farmasi, elektronik, listrik, retail, makanan, dan bidang lainnya untuk bernegosiasi. Apa yang harus dinegosiasikan? Negosiasikan akuisisi pihak lain. Ini seperti melambaikan buku cek dan berkata, "Ayo, apakah Anda ingin menjual perusahaan ini? Kami punya uang untuk mengendalikan angin." Faksi kepemilikan angin dan hujan telah menimbulkan kebencian banyak orang, terutama perusahaan-perusahaan besar yang berencana mengakuisisi industri tersebut belakangan ini. Awalnya, mereka mengakuisisi beberapa perusahaan yang ukurannya hampir sama, atau sedikit lebih kecil dari perusahaan mereka, dan ingin memperluas skalanya dan menghasilkan lebih banyak uang. Beberapa dari perusahaan ini telah melakukan negosiasi yang hampir sama, kerangka kerjanya telah ditentukan, dan beberapa rincian telah diselesaikan. Namun, angin dan hujan keluar dan negosiasi terhenti. Jika Anda melihat-lihat, Anda harus mempertimbangkan bagaimana Anda dapat menjamin kepentingan terbaik mereka. Ya, saya sudah membicarakan beberapa perjanjian kerangka kerja sebelumnya, tapi bagaimana dengan itu? Itu hanya perjanjian kerangka kerja. Anda bisa menandatangani kontrak sesuai dengan ketentuan yang kami katakan, atau kami tidak menandatanganinya terlebih dahulu. Mari kita bicara dengan perusahaan badai. Mungkin kondisi yang diberikan orang lain lebih baik.
Grup Win Rain Holdings memiliki begitu banyak uang dan selalu berinvestasi. Terlebih lagi, ketika Feng Yu berinvestasi dalam rumor, dia selalu bermurah hati dan tidak akan terlibat dalam beberapa detail. Dia sangat senang. Selain itu, sangat bagus juga menjadi anak perusahaan dari Win Rain Holdings Group. Lihatlah anak perusahaan dari Win Rain Holdings Group. Yang mana yang tidak menghasilkan banyak uang. Bahkan Facebook, saya tidak mendengar bahwa saya berencana untuk go public. Anak-anak muda yang berwirausaha di Silicon Valley paling suka berinvestasi di kelompok induk angin dan hujan, kondisinya bagus, latar belakangnya besar, lihat Sergey yang asli, salah satu mahasiswa miskin, dan sekarang mereka sudah miliarder. Meskipun ini hanya kalajengking, ketika ada perusahaan yang benar-benar berharga untuk menemukan pintunya, Feng Yu akan tetap mengizinkan Kameda Masao dan Ralph untuk menandatangani dan mengakuisisi perusahaan tersebut. Ada yang dapat melengkapi sebagian bisnis perusahaan yang hilang, dan ada pula yang dapat memperluas beberapa bisnis yang menguntungkan perusahaan. Selama itu baik untuk perusahaan, maka Feng Yu Zheng tidak keberatan jika ingin berinvestasi. Dan sekarang, akuisisi tersebut bukanlah perusahaan yang sangat besar, dan dana yang digunakan tidak banyak. Terlebih lagi, hal ini juga dapat membingungkan semua orang, membuat orang berpikir bahwa menahan angin dan hujan benar-benar menghabiskan uang secara gila-gilaan. Faktanya, Feng Yu tidak terlalu memperhatikan sisi ini, dan terus menatap masa depan minyak mentah di Xinjiang. Grup supermarket terbesar di Inggris, yang juga merupakan salah satu dari 5 grup retail terbesar di dunia, sedang bersiap untuk memperluas kehadirannya di pasar Amerika Utara. Awalnya mereka bekerja sama dengan grup supermarket lokal di negara tersebut dan berinvestasi di grup supermarket yang bagus. Saham kedua partai itu masing-masing dipegang setengahnya, namun jumlah anggota direksinya bertambah 1. Kini, perseroan berniat memperluas kepemilikan sahamnya di grup supermarket tersebut dan sedang bernegosiasi dengan pihak lain untuk mengakuisisi saham di tangan pemegang saham lainnya, sehingga menjadikan grup supermarket tersebut menjadi anak perusahaan yang mereka beli. Awalnya, pembelian tersebut adalah raksasa retail terbesar ketiga di dunia setelah Walmart dan Carrefour, namun saya tidak menyangka bahwa 2 tahun pertama dilampaui oleh grup supermarket Taihua Huaxia, dan grup supermarket Taihua ini memiliki sejarah yang lebih pendek dari mereka. Sangat banyak. Mereka ingin berekspansi ke Eropa Timur. Akibatnya, muncullah kelompok supermarket beruang kutub dari Rusia, dan kemudian dengan cepat mengintegrasikan supermarket di seluruh negara CIS, bahkan memonopoli, menjadi raksasa retail terbesar kelima di dunia, kedua setelah mereka. Pembelian khusus. Hal ini bertujuan untuk memperluas pangsa pasarnya di benua Amerika, khususnya Amerika Utara yang perekonomiannya terbaik. Namun, jelas bahwa negosiasi telah berjalan dengan sangat baik. Ketika ingin meyakinkan beberapa perwakilan pemegang saham utama untuk menandatangani kontrak, Win Rain Holding Group telah membantu. Perwakilan beberapa pemegang saham kini telah bernegosiasi dengan Win Rain Holding Group. Mereka harus melihat berapa harga yang bisa mereka dapatkan di sini. Jika harganya tinggi, maka harus dijual kepada kelompok penahan angin dan hujan. Dear Brown, Presiden Amerika Utara, menghubungi Ralph. Dia ingin berbicara dengan Ralph. Kedua belah pihak tidak perlu bersaing agar pihak lain bisa mendapatkan harga murah. Ketika dia tahu bahwa dia baru saja melapor ke rumahnya, Ralph muncul dengan kalimat, "Benar, apa yang kamu beli, bukan jual." Tentu saja perkataan Ralph tidak sembarangan, namun memang berniat mengakuisisi grup supermarket tersebut secara penuh. Tentu saja bukan pembelian khusus, melainkan grup supermarket Amerika Utara yang secara khusus membeli saham. Saat ini perusahaan ini berada di peringkat ke-8 di Amerika Utara dan memiliki omset tahunan lebih dari 30 miliar dolar. Jika grup supermarket diakuisisi dan digabungkan ke dalam grup supermarket Taihua, hal ini dapat sekali lagi meningkatkan skala grup supermarket Taihua dan pada saat yang sama mengurangi biaya. Feng Yu membiarkan Ralph membelinya atas nama Stormwind Holdings Group, lalu menjualnya kembali ke Taihua Holding Group dan menggabungkannya ke dalam Taihua Supermarket Group untuk memperluas saham Feng Yu di Taihua Supermarket Group. Proporsi di coklat frustrasi. Supermarket ini merupakan bagian penting bagi mereka untuk memasuki pasar Amerika Utara,
dan juga merupakan sarana penting bagi mereka untuk memperluas skalanya. Setelah mereka berniat untuk memiliki sepenuhnya grup supermarket tersebut, mereka akan kembali mengakuisisi beberapa grup supermarket dengan ukuran yang sama, dan kemudian mereka dapat kembali ke jajaran 3 raksasa retail besar dunia, sekali lagi menekan grup supermarket Taihua dan memperketatnya. Kelompok supermarket beruang kutub yang sedang mengejar ketinggalan. Tampaknya sekarang kelompok penahan badai ini bertekad untuk bersaing dengan mereka. Yang tidak dia ketahui adalah bahwa Ralph tidak hanya menghubungi grup supermarket tersebut, tetapi beberapa pemegang saham grup supermarket tersebut berinisiatif untuk menghubunginya dan berencana menjual sebagian saham kepadanya. Ada yang merugi pada proyek lain, butuh dana untuk mengisinya, ada pula yang berencana berinvestasi di industri lain, menggalang dana, dan ada penurunan omset supermarket, mereka membutuhkan pemegang saham baru untuk merangsang. Jadi Ralph punya banyak pilihan, bukan hanya saham supermarket ini. Namun, saham supermarket lain dijual terlalu sedikit, dan sulit bagi Feng Yu untuk merasa puas. Sekalipun Anda tidak bisa mengendalikan, Anda tidak bisa menjadi pemegang saham minoritas. Bagaimana Anda bisa menempati lebih dari sepertiga total dan menghindari kendali absolut? Setelah Feng Yu bermaksud memberikan suara besar kali ini, dia akan membuka dan memperluas bisnis yang menguntungkan dari Win and Rain Holdings Group dan Taihua Holding Group. Dengan cara ini, kepemilikan silang akan membuat struktur kepemilikan menjadi lebih rumit dan stabil. Tidak hanya dari segi retail, Masako Kame masih berhubungan dengan mobil, elektronik, Dell. Tentu saja, ini juga merupakan industri yang menguntungkan di negara kepulauan tersebut. Di banyak perusahaan Feng Yu, merek mungkin memiliki visibilitas tertinggi, nilai merek juga teratas, tetapi skalanya tidak. Misalnya saja alat elektronika angin dan hujan serta peralatan angin dan hujan, dibandingkan dengan grup Muni, yang Mulia Group, masih terlalu jauh. Yang lain juga bergerak di bidang peralatan elektronik, tetapi yang lain dapat berkembang dengan sangat baik di industri derivatif dan menjadi perusahaan besar terkemuka di dunia. Skala satu pabrik, alat elektronik angin dan hujan, serta peralatan angin dan hujan jauh lebih buruk. Jika Anda bisa mengakuisisi perusahaan elektronik peringkat atas saat ini, itu akan sangat bermanfaat bagi perluasan skala. Hal yang sama berlaku untuk mobil. Meskipun grup manufaktur mesin Binceng adalah bos di Tiongkok, seluruh dunia tidak termasuk dalam 10 besar, terlepas dari penjualan atau nilai merek. Jika Anda dapat memperoleh beberapa merek mobil saat ini, Anda dapat menggunakan saluran lain untuk mempromosikan Songjiang. Setelah 5 hingga 10 tahun pengembangan, Songjiang Motor akan benar-benar menguasai pasar itu. Ketika sebuah perusahaan berkembang hingga skala tertentu, seringkali perusahaan tersebut akan memulai jalur akuisisi dan merger yang diperluas. Karena ketika perusahaan umum berkembang, ialah yang pertama menyerang pasar, dan kemudian perlahan-lahan memperluas pasar tersebut. Namun, ketika Anda berfokus pada suatu pasar, rekan-rekan Anda juga berfokus pada pasar lain. Anda ingin memperluas pasar, dan rekan-rekan Anda ingin memperluas pasar. Seringkali produk kedua belah pihak tidak dapat sepenuhnya saling memimpin, memiliki keunggulan bersama, dan memiliki konsumen yang setia. Saat ini, jika Anda bersaing memperebutkan pasar, Anda akan kehilangan kedua belah pihak. Jadi apa solusi paling umum di Eropa dan Amerika? Penggabungan. Kalau kecil, besar pasti besar mau beli kecil. Terkadang, model merger dan akuisisi juga akan diadopsi. Namun jika ukuran kedua perusahaan tidak jauh berbeda, dan tidak ada yang bisa menjamin akuisisi pihak lain, maka model merger akan diambil, dan kekuatan kedua perusahaan dapat digabungkan untuk membuat seluruh pemegang saham menghasilkan uang. Contoh tipikalnya adalah Daimler Chrysler, yang merupakan hasil penggabungan dua perusahaan mobil yang sangat kuat. Setelah merger, pemegang saham dari dua perusahaan asli menjadi pemegang saham perusahaan baru, sehingga pemegang saham dapat memperoleh lebih banyak uang. Satu-satunya hal yang harus mereka lawan adalah kekuatan dan merek dari perusahaan gabungan tersebut. Di antaranya, contoh menelan kecil bukannya tanpa. Misalnya WorldCom, ini adalah contoh khas burung layang-layang kecil. Namun, sebagai hasilnya, perusahaan ini dengan cepat menjadi grup jaringan dan komunikasi kedua di dunia dalam 2 atau 3 tahun, dan nilai pasarnya mendekati $200 miliar AS.
Namun kenyataannya mereka mempunyai utang lebih dari 40 miliar dolar dan mengalami kerugian besar setiap tahunnya. Untuk menjaga harga saham, mereka harus mengambil risiko dan membuat akun palsu. Setelah diledakkan oleh Feng Yu, harga saham perusahaan dengan cepat turun dan akhirnya menuju kebangkrutan. Mantan pemegang saham WorldCom itu, yang pernah masuk daftar orang kaya, tapi kemudian menyusul kebangkrutan, ada banyak orang. Feng Yu menggunakan pendekatan berbeda. Dia tidak berniat mendapatkannya. Dia berencana untuk memperoleh dan membelinya secara tunai. Pertama-tama, dia sekarang memiliki banyak uang tunai, dan setelah itu, dia akan memiliki lebih banyak uang tunai, dan uang tunai tersebut harus dibelanjakan. Ini adalah jalan teraman untuk mengakuisisi perusahaan terkenal di industri yang sama dan memperluas skala industri perusahaan Anda. Ini jauh lebih baik daripada memasuki daerah asing. Yang satu lebih mudah untuk dikelola, dan yang lainnya juga dapat mengintegrasikan sumber daya yang unggul untuk membuat perusahaan lebih kuat. Kecuali jika bidang aneh ini mempunyai kepentingan strategis yang penting, seperti industri kapal, maka lain persoalannya. Yang paling penting adalah bisnis yang tidak menjadi nomor satu dunia. Ini sudah menjadi yang terbaik di dunia dan akan terus berkembang. Misalnya saja akan dicurigai melakukan monopoli, dan akan ditentang oleh berbagai negara. Tapi kalau bukan yang pertama di dunia, tidak mudah setelah akuisisi, jauh lebih mudah. Feng Yu bermaksud mengubah beberapa perusahaan menjadi dunia kedua dan ketiga, dan kemudian menjadi nomor satu di dunia melalui pengembangan diri. Hal ini menghindari beberapa masalah yang mungkin terjadi, namun juga memiliki beberapa tantangan dan motivasi. Atau Feng Yu ingin makan pria gemuk, itu lebih sulit. Misalnya di industri otomotif, jika Feng Yu ingin menjadi orang nomor satu dunia, maka skala akuisisinya 4 kali lipat dari Songjiang Motor. Bukan hanya jumlah kecil, tetapi dana yang dibutuhkan juga merupakan angka yang sangat besar. Namun, akuisisi beberapa merek mobil, dan kemudian perlahan berkembang, dalam waktu 10 tahun, menjadi 5 perusahaan mobil teratas dunia, masih memiliki kemungkinan yang besar. Kemudian secara perlahan, mungkin tidak ada peluang untuk menjadi bos dunia. Akuisisi yang sangat besar ini untuk sementara tidak mungkin dilakukan. Feng Yu tidak akan mengambil uang untuk membelinya saat ini. Setelah 1 atau 2 tahun, setelah krisis ekonomi, inilah saat yang tepat bagi Feng Yu untuk mengambil tindakan. Ketika banyak perusahaan di dunia tertarik dengan kelompok penahan angin dan hujan, Kirilenko diam-diam telah tiba di Xinjiang. Feng, bagaimana minyak mentahnya turun lagi? Kirilenko bertanya begitu dia bertemu. Saudaraku, tenanglah. Feng Yu tersenyum dan membuka kakak yang meraih bahunya. Jika Anda mengikuti saya, jangan menggunakan leverage lebih dari 10 kali lipat, maka Anda tidak perlu khawatir. Minyak mentah telah naik menjadi $55 barel, namun turun kembali menjadi $51 dalam 2 hari ini. Penurunannya kurang dari 10%, jadi selama Anda tidak menggunakan leverage lebih dari 10 kali lipat, Anda tidak akan merusak posisi. Bibir Kirilenko bergerak dan tidak ada dengkuran. Mata besar Feng Yu, saudara, agen Anda menyarankan Anda menggunakan leverage berganda yang lebih tinggi. Jika hal ini terjadi, maka broker tersebut tidak memenuhi syarat. Semakin besar modalnya, semakin stabil. Ini adalah kebenaran yang tidak berubah. Kirilenko berkata, tidak, mereka tidak setuju, bahkan mereka tidak setuju bahwa saya menggunakan leverage 10 kali lipat. Saya menyarankan agar saya menggunakan leverage 2 kali lipat terlebih dahulu. Yah, ini hampir sama, sudah memenuhi syarat. Feng Yu mengangguk puas, jadi kamu belum melakukan lindung nilai. Tidak, kali ini Anda tidak mengira minyak mentah akan naik, ini hanya masalah kenaikannya semakin sedikit, jadi saya tidak membiarkan mereka melakukan lindung nilai. Kirilenko menunduk. Dan aku punya sejumlah uang untuk digunakan. Leverage tinggi, masih ada sejumlah uang. Saudaraku, apakah kamu tidak memasukkan cadangan risiko ke dalamnya? Cadangan risiko digunakan untuk menambah margin kapan saja, untuk menurunkan kelipatan leverage dan mengurangi kehilangan uang. Misalnya, jika Anda menggunakan leverage 10 kali lipat, tetapi jika Anda melihat kontrak berjangka turun 10%, gandakan marginnya dan buat leverage 5 kali lipat, sehingga penurunannya mencapai 20% dan akan ditutup.
Ada juga uang yang bisa digunakan untuk operasi sebaliknya. Jika tren turun sangat kuat, maka tidak perlu menambah margin, tetapi operasi sebaliknya kosong, dan keuntungan kontrak digunakan untuk mengurangi kerugian sebelumnya. Cadangan risiko sama sekali tidak mudah untuk digunakan. Kalaupun dianggap pemenang, pasti ada surplusnya. Tidak ada hal yang mutlak, dan uang sebanyak itu tidak boleh membuat putus asa. Setengah, hanya setengah. Kirilenko berkata dengan berbisik. Lalu, apakah uang ini hilang? Tidak, saya menggunakan separuh sisanya dan menyebarkan kelipatan leverage. Tetapi jika saya terus turun, maka saya akan tetap membuka posisi. Feng Yu menggelengkan kepalanya, saudaraku, ketika kamu di sini, kamu tidak perlu mengambil risiko sebesar itu. Kali ini, itu sudah cukup untuk membuatmu menghasilkan banyak uang. Mengapa repot-repot? Pasar berjangka itu sendiri adalah sangat berisiko, Anda masih menggunakannya. Leverage yang lebih tinggi, jadi terlalu agresif. Saya masih punya sejumlah uang. Nanti saya pinjamkan. Anda harus berinvestasi dulu di dalamnya, lalu turunkan kelipatan leverage dan keluarkan biayanya. Meski tetap rugi, Anda harus punya cadangan risiko di tanganmu. Baiklah, dengarkan kamu. Kirilenko datang kali ini. Sebenarnya dia ingin meminjam sejumlah uang dari Feng Yu dan kemudian mengambil sebagian uangnya. Ketika dia menggunakan leverage yang tinggi, meskipun agennya keberatan, dia adalah bos dan menentang yang tidak valid. Namun kini dia sudah lama menyesalinya. Dia bahkan tidak mengabaikan aspek finansial. Nanti, seperti yang dikatakan Feng, ini lebih aman. Dia ingin menghasilkan lebih banyak uang dan ingin melampaui Bill Gates, jadi dia mengambil risiko. Namun jika akibat dari petualangannya adalah dia tidak bisa mempertahankan posisinya sebagai 10 besar orang kaya dunia, itu akan sangat disayangkan. Kali ini menjadi pelajaran baginya. Bermain keuangan jauh lebih sulit daripada mengelola perusahaan. Kirilenko sangat iri pada Feng Yu, bisnis yang sulit, Feng Yu benar-benar bisa bermain. Berapa banyak yang bisa kamu investasikan saat ini? Feng Yu bertanya. Saat ini saya telah mengumpulkan hampir 8 miliar dolar, dan beberapa saham akan segera disetujui, dan akan ada pendapatan sekitar 2 miliar dolar, yang berarti hampir 10 miliar dolar. Meski Kirilenko memiliki kekayaan bersih 30 miliar dolar AS, banyak sekali uang tunai yang bisa diambil. Sangat jarang juga Kirilenko mampu menghabisi sepertiga dari keluarga kaya. Angka ini mirip dengan yang diperkirakan oleh Feng Yu. Dia tahu bahwa saudaranya pasti akan mengumpulkan lebih banyak dana, dan kemudian berpikir bahwa dia akan melampaui Bill Gates dalam satu kesempatan untuk menjadi orang kedua di dunia. Margin, berapa banyak yang kamu pesan? 1 miliar dolar, kurang. Sekarang permulaannya, trennya belum terbentuk, marginnya harus lebih sedikit, lalu lihat situasinya, Anda bisa menambahkan kontrak. Tapi ini juga bagus, kalau Anda punya 1 miliar dolar, saya bisa hampir membantu Anda mendapatkan kembali 900 juta dolar. Jika Anda beruntung, Anda mungkin bisa mendapatkannya kembali. Kirilenko tersenyum dan hanya kehilangan 100 juta dolar, dia tetap menerimanya. Faktanya, Kirilenko kali ini tidak mengatakan yang sebenarnya. Dana yang bisa ia kumpulkan tidak hanya 10 miliar dolar. Dia menjalankan beberapa anak perusahaannya dan kemudian, dengan kondisi pasar saham yang baik, dia pasti bisa mengumpulkan banyak uang. Tentu saja dia tidak bisa memindahkan dana ini. Ketika dia mengangkat saham, dia tidak pernah mendengar bahwa itu adalah penggalangan dana untuk membagikan dividen kepada pemegang saham. Tapi dia bisa menarik terlebih dahulu likuiditas anak perusahaan itu, atas nama dividen atau lainnya. Dana yang diperoleh melalui penggalangan saham akan memungkinkan perusahaan untuk berkembang secara normal. Artinya, perusahaan yang tidak perlu menambah saham dan berkembang dengan baik, sehingga tidak bisa menghimpun dana untuk penggalangan dana, maka rantai modal harus dijalankan. Dia membayar saham perusahaan-perusahaan itu, tetapi juga mengumpulkan banyak uang. Dan dia juga menggunakan metode ini untuk lebih dekat dengan kekayaan beberapa negara, seperti persemakmuran negara-negara merdeka. Yang lain bersatu di sekelilingnya dan menganggapnya sebagai inti. Ada juga niatnya untuk mengambil sebagian saham perusahaan untuk digadaikan dari pinjaman bank. Alasan pinjamannya juga sangat sederhana.
Buat saja yang bagus. Stok kualitas desisan tidak hanya ada di Rusia, tetapi bahkan di Eropa dan negaranya. Tidak sulit untuk melihat berapa banyak uang yang bisa dipinjamkan. Misalnya, jika aset sebuah perusahaan diperkirakan mencapai 100 juta, tetapi Anda semua mengambil hipotek, bank dapat meminjamkan Anda hingga 70 juta, atau bahkan hanya 50 juta yuan. Mereka harus mempertimbangkan risiko depresiasi aset, bahkan bagi semua orang. Hal yang sama juga berlaku untuk aset berkualitas yang teridentifikasi. Tentu saja, Kirilenko juga memiliki banyak karya seni antik, dan dia juga membiarkan bank mengevaluasi dan mempersiapkan hipoteknya. Kali ini, dia harus mendapatkan lebih banyak uang agar keuntungannya lebih tinggi. Feng berkata ini adalah kesempatan terbaik untuk melampaui Bill Gates. Lain kali, mungkin perlu 7 atau 8 tahun lagi. Dalam 7 atau 8 tahun, Kirilenko tidak bisa menunggu begitu lama, kali ini atas Bill Gates, lain kali, dia ingin asetnya melebihi 100 miliar dolar AS. Setelah Kirilenko datang ke Xinjiang, Fu Guangwei datang dari ibu kota. Kemudian kedua lelaki itu berteriak pada yang ketiga, dan langsung berlari ke tempat perjudian gelombang bermain di perahu. Perjudiannya tidak buruk. Hal buruknya adalah Anda tidak tahu cara mengendalikannya dan Anda kecanduan. 10 perjudian dan 9 kekalahan, bukan perjudian untuk menang, inilah perjudian gelombang uang memperingatkan anak-anak keluarga. Jika Anda hanya ingin bermain-main, jika ingin mengandalkan ini untuk membuat rumah, masih terlalu dini untuk menghilangkan pemikiran tersebut. Feng Yu menemukan bahwa Kirilenko tampaknya agak kecanduan judi. Setiap pergi ke pedesaan, Kirilenko selalu pergi ke Las Vegas untuk bermain. Kalah lebih banyak kemenangan, tapi nikmati juga. Orang yang terlalu berjudi tidak cocok untuk berbisnis, apalagi untuk bisnis keuangan yang berisiko tinggi dan imbal hasil tinggi. Tapi kali ini, Feng Yu membutuhkan dukungan finansial dari Kirilenko. Kalau hanya spekulatif masa depan minyak mentah, maka tidak masalah. Meskipun Kirilenko memiliki banyak dana, hal terpenting adalah menarik uang panas internasional. Namun mengingat gejolak pasar saham AS, dana Kirilenko sangatlah penting. Dan pada saat itu, dana yang bisa dihimpun Kirilenko pasti akan lebih banyak. Di Eropa Timur, Kirilenko juga menjadi panji seorang pengusaha. Setelah Feng Yu meminjamkan sejumlah besar uang kepada Kirilenko, ada operasi alami di sana, dan dia akan segera menurunkan leverage, dan kemudian menyerahkan kontrak untuk meninggalkan cadangan risiko, dan Feng Yu dan Kirilenko tidak perlu khawatir. Feng Yu sekali lagi berkumpul dengan Profesor Liang dan yang lainnya untuk membahas alasan penurunan minyak mentah kali ini. Minyak mentah ini sudah di harga cadangan menurut analisa kami, lalu semua orang sudah membangun gudang yang besar. Tapi kenapa sudah mulai naik dan tiba-tiba turun lagi? Tidak ada kabar bahwa minyak mentah akan meningkatkan produksi di dunia, artinya tidak ada hubungannya dengan OP. Dan tidak ada importir minyak mentah besar seperti negara beras atau China yang mengumumkan akan mengurangi impor, tapi akan terus meningkat. Sesuai tren normal, harga minyak mentah harusnya terus naik. Betul, apalagi kita yang memimpin tim. Akankah ada seseorang yang menekan ke arah yang berlawanan dan terus-menerus melakukan shot-shot? Profesor Liang bertanya. Fu Rong mengambil cerutu dan mengeluarkan sebatang rokok, tidak mungkin. Jika tekanannya dibalik, dana mereka seharusnya lebih banyak daripada kita. Kecuali mereka dapat melewati perusahaan keuangan, mereka akan menggunakan leverage yang lebih tinggi. Tapi melakukan hal itu jelas berarti bahwa hal ini tidak sebanding dengan apa yang terjadi. Bersama kami, menaikkan harga minyak mentah adalah cara paling normal untuk mendapatkan keuntungan. Apakah ada kemungkinan mereka juga berencana membeli minyak mentah, tapi saat ini mereka akan menekan sedikit dulu agar margin keuntungannya lebih besar? He Zhaoji ragu-ragu. Feng Yu saling memandang. Kemungkinan ini bukannya tanpa. Mereka yang bisa melakukan operasi semacam ini haruslah ahli keuangan terbaik di dunia, dan skala dananya harus besar. Dan tidak banyak orang yang menggunakan gaya pengoperasian ini. Mereka memikirkan satu orang pada saat yang bersamaan. Quantum Fund telah bergabung. Orang tua Soros adalah yang terbaik dalam hal ini. Mungkin kita bisa menghubunginya dan mencobanya, kata Feng Yu.
Semua orang saling memandang dan He Zhaoji berkata, "Saya datang." Feng Yu memanggil, "Terlalu tinggi untuk melihat Soros." Fu Rongqi tidak berhubungan dengan Soros, Profesor Liang menelepon, Soros mungkin tidak memperhatikan. Sebagai manajer umum konsultasi badai, He Zhaoji adalah kepala lembaga investasi keuangan terkemuka di Asia dan bahkan dunia, dan memiliki status serupa. Dia juga menghubungi Quantum Fund Soros. "Tuan Soros, saya He Zhaoji dari konsultasi angin dan hujan." Padahal, ketika saya melihat nomor teleponnya, Soros tahu bahwa itu dari Xiang Jiang. Dia menduga mungkin Feng bersamanya. "Kenapa? Bagaimana kamu bisa meneleponku saat ini?" Soros bertanya. "Soros, kami optimis masa depan minyak mentah akan naik, dan kami sedang mempersiapkan banyak investasi akhir-akhir ini. Apakah Quantum Fund Anda juga sama?" "Hahaha ya, kami juga berencana berinvestasi di sini. Saya juga berpikir harga minyak mentah akan naik banyak, tapi hanya butuh dana untuk menariknya. Dalam hal ini, lalu kita bekerja sama. Saya telah mengumpulkan banyak dana di sini, saya pikir Anda juga dapat mengumpulkan banyak uang." Ketika dia mendengar He Zhaoji, Soros segera setuju, "Oke, kalau begitu kita bekerja sama. Tapi bagaimana kita bisa bekerja sama, bisakah Anda membicarakannya? Menarik masa depan juga membutuhkan investasi modal. Tidak peduli siapa yang berhenti, mereka bisa mendapat untung. Bagaimana cara membagi bagian investasi ini? Kita masing-masing bersiap menghadapi kerugian $1 miliar, dan kemudian mendorong lebih banyak orang ke pasar. $10 miliar, tidak masalah, kalau begitu saya katakan saja. Saya harap kita bisa menjalin kerjasama yang baik kali ini. Saya ingat operasi ini, saya harus pergi ke bursa." Setelah telepon ditutup, Feng Yu mengerutkan kening. Soros berjanji bahwa mereka tidak terkejut, tetapi dengan senang hati berjanji, dan tidak ada keraguan, yang agak aneh. Faktanya, konsultasi angin dan hujan dan Quantum Fund sama sekali bukan mitra. Kerja sama sebelumnya telah rusak akibat gejolak keuangan Asia. Kedua belah pihak menyatakan bahwa mereka bukanlah musuh. Meskipun orang-orang Yahudi adalah kepentingan tertinggi, tidak ada musuh abadi dalam bidang bisnis, yang ada hanya kepentingan abadi. Namun karakter yang harus dilaporkan oleh orang-orang Yahudi juga terkenal di seluruh dunia. Feng Yu tiba-tiba teringat kata-kata terakhir Soros, meminta mereka untuk berdagang, mereka semua pergi ke bursa, yang agak menarik. Perdagangan berjangka komoditas saat ini resmi memasuki era elektronik. Semula transaksi ini umumnya dilakukan di bursa dan ditempatkan oleh teller. Dan manfaatnya jelas, yaitu lembaga investasi besar dapat mengambil ritme tersebut. Misalnya, banyak orang dapat mengetahui bagaimana beberapa lembaga investasi besar atau perwakilan bank beroperasi di lantai bursa, dan menganalisis metode investasi mereka berdasarkan investasi perusahaan-perusahaan besar tersebut. Misalnya, rumah tangga kecil tersebut mengetahui bahwa beberapa perusahaan besar telah bergandengan tangan untuk menjual emas, mereka dapat menggunakan leverage berganda yang lebih tinggi, menyelinap keluar emas, dan berhasil, serta memasuki kelas kaya dalam semalam. Namun jika transaksinya melalui jaringan komputer, maka selain melihat terus-menerus jual beli kontrak di layar lebar, kita juga tidak mengetahui siapa pihak lain tersebut. Banyak metode analisis tradisional yang tidak berguna. Beberapa waktu yang lalu, Feng Yu memberitahu He Zhaoji bahwa ketika dia memesan, dia membeli kontrak di bursa berjangka yang sengaja dia datangi untuk membuat lebih banyak orang memperhatikan bahwa membawa ritme akan lebih mudah. Hal-hal yang bisa dilakukan di depan komputer, Anda harus pergi ke bursa, yang eksentrik. Namun panggilan telepon tersebut hanya membuktikan dari samping, kali ini harga minyak mentah turun, memang itulah yang dilakukan Soros. Apakah Soros hanya untuk mengingatkan mereka bahwa mereka perlu melepaskan sinyalnya? Bahkan ketika tim Feng Yu dan Soros menaikkan harga minyak mentah pada saat yang sama, harganya terus berfluktuasi dan tidak pernah naik. Kesepakatan yang ideal adalah membeli pada posisi rendah dan menjual pada posisi tinggi. Tapi ini hanya sebuah ideal. Tidak ada yang bisa melakukan ini dalam fluktuasi cepat jangka pendek, bahkan dengan transaksi elektronik yang lebih nyaman dan cepat. Karena Anda bahkan tidak tahu kapan akan ada penjualan besar, kapan tiba-tiba ada pembelian besar. Jadi saat ini,
Ada harga yang harus dibayar untuk memastikan bahwa harga minyak mentah mengalami kenaikan dalam volatilitasnya. Hal ini juga akan menarik lebih banyak orang untuk masuk, menarik lebih banyak dana untuk masuk, dan membiarkan dana tersebut berinvestasi sesuai niatnya, setidaknya untuk mempertahankan tren ini. Di antara mereka, akan ada beberapa kontrak yang mengalami kerugian, dan mereka akan membayar harganya. Tentu saja, ini bukan masalah sama sekali jika dibandingkan dengan keuntungan mereka. Pertanyaannya adalah apakah pihak lain akan mengikuti kesepakatan lisan tersebut. Misalnya, jika Soros mengetahui bahwa jumlah investasi pada Feng Yu sangat tinggi, maka mereka tidak akan mengeluarkan uang sebanyak itu, tetapi mereka semua akan membelinya. Bagaimanapun, Feng Yu pasti akan menaikkan harga minyak mentah. Sama seperti saat gejolak keuangan Asia, Feng Yu melakukannya. Menyaksikan Soros memimpin beberapa orang, mati-matian menjual, dan kemudian Feng Yu mengikuti uang itu untuk menghasilkan uang, tetapi tingkat keuntungannya akan melebihi Soros. Untungnya, Feng Yu bermaksud berspekulasi dalam jangka panjang, sehingga ada fluktuasi kecil. Feng Yu tidak khawatir. Ia akan menunggu hingga harga yang dianggap pantas untuk menyerahkan seluruh kontrak. Menurut ingatan masa lalu Feng Yu, harga minyak mentah telah meningkat hingga hampir $150 per barel, hampir 3 kali lipat. Bahkan leverage 2 kali lipat dapat memberi mereka keuntungan lebih dari 5 kali lipat. Namun secara teori masih sangat berbeda dengan operasi sebenarnya, apalagi ketidakpastian masa depan terlalu besar. Begitu berita tertentu berubah, harganya bisa berubah. Dan jika unjuk rasa terlalu kuat, pasti akan menimbulkan campur tangan dari berbagai negara. Misalnya negara pengimpor minyak mentah seperti negara beras dan China tidak akan pernah melihat kenaikan minyak mentah yang tidak menguntungkan negaranya. Namun hal ini sejalan dengan kepentingan investor, semakin besar selisihnya maka semakin tinggi pula keuntungannya. Kebalikan dari penurunan harga minyak mentah sebelumnya, ada juga beberapa dana nasional yang membayangi. Semakin rendah harga minyak mentah, semakin banyak minyak mentah yang mereka impor, maka semakin banyak pula penghematan uang yang mereka keluarkan. Tentu saja, ada banyak faktor yang menyebabkan kenaikan harga minyak mentah di masa lalu. Ini semua adalah variabel. Apalagi kontrak berjangka umumnya memiliki batasan waktu yang terbagi menjadi 1 bulan, 3 bulan, 1 tahun, dan seterusnya, dan juga akan memaksa kontrak untuk ditutup pada waktu yang tetap. Tentu saja, Anda juga dapat mengirimkannya saat ini. Membeli lagi sama dengan pindah posisi, lalu bisa juga memperpanjang bulan kontrak. Dan selama ini, jika fluktuasi harga relatif besar, maka Anda tidak bisa memperoleh keuntungan tersebut, jadi meskipun Anda berencana untuk berspekulasi dalam jangka panjang, maka keuntungannya pasti tidak terlalu tinggi. Harga minyak mentah kembali menjadi $55 AS barel, dan kontrak Feng Yu kembali mendapat untung. Tentu saja, kabar baiknya adalah sebagian dari kontrak Kirilenko juga dapat dikirimkan, dan seluruh modal telah pulih. Adapun keuntungan yang didapat, itu milik Feng Yu. Wang Zhenhua, pialang keuangan Xiangjiang, mendapat manfaat dari situasi ekonomi global yang baik dalam 2 tahun terakhir. Dia tidak menghasilkan lebih sedikit uang untuk membantu kliennya berinvestasi. Namun, ia memiliki impian, yaitu memasuki lembaga investasi terkemuka dunia seperti konsultasi angin dan hujan, tidak hanya dapat meningkatkan tingkat teknisnya, tetapi juga memungkinkannya memperoleh penghasilan lebih banyak. Siapa yang tak kenal broker konsultasi angin dan hujan, komisinya tinggi dan menakutkan, penghargaan akhir tahun banyak mata orang merah. Konsultasi angin dan hujan telah merekrut broker baru karena ukuran dananya semakin besar dan beberapa broker telah mendapatkan cukup uang untuk pensiun. Wang Zhenhua menghadiri wawancara 1 kali, tetapi ditolak selama simulasi. Pewawancara memberinya komentar bahwa keserakahan, teori analisis situasi itu lemah, dan mudah menimbulkan kerugian besar bagi pelanggan. Wang Zhenhua sangat tidak yakin, tetapi ketika dia mengirimkan resumenya lagi, konsultasi angin dan hujan bahkan tidak memberinya wawancara. Dia hanya bisa bergabung dengan perusahaan sekuritas kecil untuk berinvestasi pada klien kecil. Dalam 2 tahun terakhir, operasinya yang berani telah menghasilkan banyak uang bagi kliennya. Kini dia menjadi pengelola medali emas di perusahaan sekuritas tersebut.
Dan cara investasinya adalah dengan mengumpulkan berita dari berbagai bursa dan mengikuti lembaga investasi besar, khususnya konsultasi angin dan hujan. Beberapa hari yang lalu, dia melihat konsultasi angin dan hujan untuk membeli dan menjual kontrak berjangka minyak mentah, membuat dia menyadari bahwa kontrak berjangka minyak mentah mungkin mengalami perubahan harga yang besar, yang berarti banyak keuntungan. Dan kemudian, di TV, manajer umum konsultasi badai, He Zhaoji, menjadi tamu program keuangan, mengatakan bahwa harga minyak mentah akan naik. Namun saat ini, Wang Zhenhua tidak membelinya. Ia takut ini adalah berita palsu. Para pakar keuangan di TV sering melakukan hal ini. Mantan majikannya juga mengatakan berita palsu di surat kabar dan mendapat untung. Namun kemudian, Fu Rongqi, Profesor Liang, Del juga menjadi bintang tamu di program ini. Mereka juga memperkirakan harga minyak mentah akan naik, dan dia benar-benar memutuskan untuk membeli harga minyak mentah. Saat ini, harga minyak mentah berjangka naik menjadi $54 AS barel. Tapi inilah yang terjadi, biarkan Wang Zhenhua percaya bahwa harga minyak mentah berjangka akan terus naik, ritme telah ditingkatkan, akan ada lebih banyak orang seperti dia, membeli kontrak berjangka minyak mentah, yang mendorong harga terus naik. Karena pasti akan naik, lebih baik menghasilkan lebih banyak uang. Jadi Wang Zhenhua meloloskan perusahaan dan menggunakan leverage 20 kali lipat, yaitu hanya 5% dari kontrak pembelian margin. Keesokan harinya, harga minyak mentah naik $1. Wang Zhenhua sangat gembira dan dia benar. Meskipun dia hanya naik sekitar $1, tapi leverage operasinya 20 kali lipat, yang setara dengan kenaikan $20. Suatu hari, dia membantu pelanggan mendapatkan sepertiga keuntungan. Jadi ada beberapa nasabah yang datang ke sini dan memilih untuk menyerahkan dananya kepadanya. Namun, kali ini dia baru saja membeli kontrak dan menemukan bahwa harga minyak mentah mulai turun, dari $55 menjadi $53, yang membuat Wang Zhenhua merasa canggung. Dan suatu saat, harga minyak mentah terus turun. Ia langsung menelepon pelanggan dan meminta margin call, namun pelanggan masih punya uang. Banyak klien yang diserahkan kepada broker pada dasarnya tidak memahami hal ini. Mereka hanya tahu bahwa mereka akan menyerahkan uangnya kepada broker, dan kemudian membiarkan broker tersebut beroperasi. Setelah mendapatkan penghasilan, mereka akan memberikan sejumlah komisi kepada broker. Mereka tidak mengerti, tapi untuk beberapa dolar, bagaimana pokoknya bisa hilang. Apa itu penutupan paksa? Saya telah memberi Anda semua uang, mengapa saya harus mengeluarkan uang itu? Wang Zhenhua jatuh ke kursinya. Ketika dia selesai, dia kalah karena keserakahan. Konspirasi, ini pasti konspirasi konsultasi angin dan hujan, secara nominal bullish, nyatanya operasinya short sell, dia harus dimainkan. Setelah 2 hari, harga minyak mentah berjangka naik lagi, tetapi Wang Zhenhua tidak punya uang untuk beroperasi. Untuk menghindari investor tersebut, dia lari ke rumah temannya di pedesaan untuk bersembunyi. Melihat kenaikan harga minyak mentah di televisi, mulutnya penuh kepahitan. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.